Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini adalah hari kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-78. Bertepatan hari ini adalah hari Kamis tanggal 17 Agustus tahun 2023. Saat ini sedang berjalan kirap bendera Sang Saka Merah Putih yang berlangsung jarak tempuh dari Silang Monas menuju Istana Negara Republik Indonesia. Teman-teman, ini adalah suasana yang ada di sekitar Silang Monas. Kirap bendera merah putih hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023 ini adalah tahun terakhirnya Bapak Jokowi Widodo menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang masa periode keduanya. Mudah-mudahan tahun kemerdekaan Republik Indonesia 23 yang diperingati sangat meriah, lebih meriah dari tahun-tahun sebelumnya, di samping tahun ini adalah tahun pembebasan dari COVID-19 coronavirus, yang mana tahun-tahun lalu tidak dilaksanakan secara terbuka dan sangat meriah seperti ini. Teman-teman, inilah arak-arakan kuda kencana yang membawa Sang Saka Merah Putih. Teman-teman, masyarakat yang berada di sekitar Tanah Abang ikut berduyun-duyun menyelimuti sepanjang jalan yang ada di lingkaran Monas, termasuk saya, Amril Alminang Indonesia, yang dikenal juga Ustadz Amril Amiruddin Kualo, menyaksikan dari pinggir lapangan. Kita sebagai bangsa Indonesia untuk terus melaju ke masa depan dengan lebih baik. Dan Indonesia maju. Betul sekali Ade, dan tentunya kita bisa melihat tadi kalau melihat antusiasme masyarakat itu seperti teman-teman, kita tetap mengikuti kirap bendera merah putih, Sang Saka Merah Putih yang masih sedang berlangsung. Kita akan dengarkan salah satu suara dari teman-teman kita yang berada di pinggir jalan yang sedang meliput. Inilah dia. ya, betul sekali Pak Kapolgub, ada 2-3 tujuan tercapai ya. Ada kenyang, ada menang juara. Tapi kalau kita lihat juga ada lomba-lomba lain seperti kayak lomba bakiak ya. Betul sekali. Itu harus kompak loh, karena satu bakiak diisi oleh 4 orang. Itu harus seirama dalam berjalan. Ini tentunya juga punya makna filosofis tersendiri kalau Indonesia harus gotong royong dalam melakukan apapun gitu ya. Iya, kita harus kompak dan juga seirama ya ketika bergerak. Jadi makanya kadang-kadang si pemimpin biasa memberikan arahan hitungan yang tepat sehingga diikuti oleh semua anggotanya. Begitu juga dengan bangsa Indonesia, kita sama-sama bersatu untuk mengikuti arahan dari pimpinan kita supaya Indonesia bisa terus melaju.
Betul sekali. Valerina, ngomong-ngomong ya, ini kan hadirin yang ada di Istana Merdeka dan juga yang menyaksikan di layar kaca melihat ke arah monitor. Di arah monitor itu ada panggung yang ada Gita Bahana Nusantara yang ternyata arsitekturnya mengingatkan kita pada sesuatu nih, Valerina. Apa itu deh? Coba Kasih tahu nggak ya? informasi. Kasih tahu nggak hadirin? Kasih tahu dikit ya. Jadi arsitektur yang untuk bangunan yang ada di depan mimbar kehormatan, tepatnya di depan untuk tugu bendera, itu terinspirasi dari Istana Negara di IKN. Nah, ini menunjukkan apa, Valerina nih? Iya, tentunya ini juga menunjukkan cita-cita kita, yaitu untuk bisa membangun sebuah ibu kota negara yang baru dan tentunya juga dengan lebih baik ke depannya. Berwawasan lingkungan. Iya, dan tentunya adik kita bisa lihat tidak hanya mungkin dari dekorasi saja yang Iya. menggambarkan semangat kebaruan kita ya, Betul. tapi juga tentunya dengan hadirnya masyarakat dalam jumlah yang lebih besar. Bayangkan 8.000 orang bisa hadir pada saat bersamaan dalam memperingati Hari Kemerdekaan. Ini luar biasa karena jumlah yang terbanyak tentunya ya sepanjang perayaan pada hari ini. Jumlah yang sangat banyak, itulah kenapa kita maklumi dan kita pahami Bapak Ibu hadirin yang ke Istana Merdeka hadir dari pagi hari supaya menghindari penutupan jalan dan juga ramainya masyarakat yang memadati jalanan begitu ya. Jadi mereka saudara-saudara kita yang tidak hanya dari Jakarta sudah mulai berdatangan dari tadi sekitar pukul 6 sampai 6.30 waktu Indonesia Barat sudah banyak yang hadir loh. Betul sekali, dan tentunya ini menunjukkan semangat ya, antusiasme masyarakat yang patut kita apresiasi. Bapak Ibu sekalian, yang kita lihat saat ini di Kirap Budaya adalah juga kelompok pakaian tradisional dari seluruh Nusantara. Dan ini diikuti kelompok perwakilan Raja-Raja Nusantara yang terdiri dari 38 provinsi seluruh Indonesia, yaitu Kerajaan Siak Sri Indagiri, Kerajaan Siguntur, Kerajaan Jambu Lipo, Kesultanan Delhi, Kesultanan Jambi, Kesultanan Darussalam, Kesultanan Kasepuhan, Kesultanan Kacirebonan, Kesultanan Sumedang Larang, Kesultanan Banten, Kesultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, Mangkunegaran Surakarta, Kesultanan Banjar, Kesultanan Kutai Kartanegara, Puri Kanginan Klungkung, Puri Pemecutan Denpasar, Kesultanan Sultan Muhammad Salahuddin, Kerajaan Hai Timur, Kesultanan Sambas, Kerajaan Sanggau, Keraton Pontianak, Kesultanan Kota Waringin, Kerajaan Parigi, Kerajaan Toli-Toli, Kesultanan Bone, Kesultanan Goa, Kesultanan Buton, Kesultanan Ternate, dan Kesultanan Tidore. Selanjutnya juga ada dari suku Dani, suku Kamoro, suku Asmat, suku Setani, suku Fafak, suku Abun, Kesultanan Aceh Darussalam. Iya, ini kita saksikan baru saja tadi adalah barisan perempuan berkebaya, namun yang ada di layar kaca saat ini adalah pasukan berkuda sebagai pengiring dari kereta kencana Ki Jagarasa yang tentunya membawa 2 orang purna paskibraka Duta Pancasila tahun 2022 yang membawa teks proklamasi dan juga duplikat bendera negara Sang Merah Putih. Semakin kesini, Valerina semakin semangat saya lihat, semakin energik pasukan dari drum band ini. Ya, ini tadi adalah pasukan dari perwakilan kerajaan-kerajaan Nusantara dan juga suku-suku tradisional yang ada di Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Betul sekali Ade. Mungkin kita perlu juga ceritakan ya Ade, Ya. bahwa Barisan Berkebaya Pertiwi Indonesia ini juga merupakan inisiator yang mengkoordinasi beberapa perkumpulan organisasi komunitas perempuan untuk bergabung dalam Kirap Budaya pada hari ini dalam rangka mendukung Kebaya Goes to UNESCO, yaitu usulan kebaya menjadi warisan budaya tak berbenda UNESCO dengan Ketua Ibu Miranti Serat. Anggota Barisan Berkebaya ini terdiri dari Pertiwi Sulut, Pertiwi NTT, Pertiwi Semarang, Pertiwi Bali, Pertiwi Depok, Pertiwi DKI, Kebaya Foundation, Perempuan Berkebaya Indonesia, Citra Kartini Indonesia, Warisan Budaya Indonesia. Dan tidak lupa ada Serikandi BNI, Paguyuban Sosial Marga, Tionghoa Indonesia, Bunda Milenial,
Perempuan untuk Negeri, Pertiwi Tangsel, Pertiwi Bekasi, Pertiwi Bogor, dan Pertiwi Sumatera Utara. Ya, pasukan kirap budaya juga selanjutnya dimeriahkan oleh para pelajar dari SMP Negeri 4 Jakarta yang beralamat di Jalan Perwira Jakarta Pusat dan SMA Negeri 3 Teladan Jakarta yang beralamat di Jalan Setiabudi Jakarta Selatan. Keberagaman peserta kirap budaya ini tentunya melambangkan Bhinneka Tunggal Ika yang terdiri dari bermacam-macam suku dan adat serta budaya, namun tetap satu Indonesia. Iya, kita lihat pasukan drum band begitu semangat, begitu antusias, tetap energik, tidak kenal lelah dengan kostum-kostum yang tentunya tidak mudah digunakan dengan sambil berjalan, sambil bermain musik, fokus begitu ya, Valerina, ini tentunya tidak mudah. Betul sekali. Dan kita bisa lihat mereka semua bergerak seirama, serentak, dan itu pastinya membutuhkan juga latihan tadi ya, Ade ya. Karena kan pepatah mengatakan practice makes perfect. Jadi mungkin dengan kita berlatih terus-menerus maka kita bisa menghasilkan satu karya yang terbaik. Dan kita bisa lihat pada hari ini di mana semua pengisi kirap budaya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, seirama langkahnya semua. Untuk Indonesia maju tentunya. Betul sekali. Valerina, kalau tadi lihat ada aparat kepolisian yang kemudian maju masuk ke tengah jalan untuk mengamankan masyarakat, karena kalau kita lihat masyarakat sangat antusias nih untuk menyambut iring-iringan kirap budaya yang sedang menuju ke Istana Merdeka. Ini hari libur, namun hari libur masyarakat tentunya terhibur dengan kirap budaya ini ya, Valerina. Iya, betul sekali Ade. Dan kalau kita dengar, sayup-sayup terdengar ya bahwa yang dimainkan lagunya adalah lagu-lagu perjuangan ya oleh drum band yang sekarang bergerak bersama kirap budaya. Dan tentunya ini diharapkan lagu-lagu perjuangan ini semakin membakar semangat para peserta kirap budaya. Betul. Agar terus tetap berjalan dengan tegak pastinya. Karena kan kita ketahui jaraknya cukup jauh dari Monumen Nasional ke Istana Merdeka. Sehingga dengan lagu-lagu semangat perjuangan ini bisa semakin membuat mereka tetap bertahan dan tetap semangat untuk tiba di Istana Merdeka untuk mengikuti detik-detik proklamasi nantinya. Betul. Untuk rute tahun ini iring-iringan kirap budaya memang berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, karena sesuai informasi yang kami dapatkan jalur untuk iring-iringan ini diperpanjang, Valerina, sehingga memang membutuhkan waktu yang juga lebih lama. Dan ini tentunya melewati ruas-ruas utama jalan di Jakarta dan melewati sejumlah kantor kementerian menuju ke Istana Merdeka. Ya, senang sekali ya melihat beragam macam pakaian tradisional ya, De ya. Ya. Ya, Ade kalau boleh cerita, tadi kan saya sudah cerita nih pakaian adat saya nih dari Sumatera Barat. Saya di review nih Kalau ceritanya dari nih. Ade bagaimana nih pakaian apa hari ini nih, De? Kalau hadirin bisa menyaksikan saya, bajunya yang saya gunakan ini tentunya dari, betul sekali, dari Bali. Sudah sangat terkenal. Ini baju adat Bali dengan untuk ikat kepalanya dari Gianyar. Dan ini kalau ada bunga, ini namanya, saya agak lupa namanya. Bunga ini menunjukkan punya arti keberanian. Jadi hanya pria, tentunya pria Bali yang boleh mengenakan dari bunga ini karena memang menunjukkan keberanian. Sementara baju saya, baju Bali berwarna hitam, ini punya makna filosofis kemakmuran di budaya Bali begitu. Gitu ya, mudah-mudahan ini semua bisa menimbulkan ataupun semakin membuat kita semakin makmur ke depannya, dia sesuai Betul. dengan filosofi dari warna baju Ade ya. Memaknai pakaian adat yang kita pakai, yang kita gunakan. Betul. Kemakmuran, kemudian keberanian. Ini juga tentunya ingin saya tularkan ke hadirin yang hadir di sini agar Indonesia semakin berani menyuarakan, karena Indonesia saat ini memiliki peran yang sangat strategis di kancah internasional. Jadi kita harus berani. Lalu kemudian juga tentunya kemakmuran yang sedang kita kejar untuk Indonesia Raya ini. Betul sekali. Karena kalau misalnya kita beralih ke daerah lain, misalnya ke Sumatera Barat, warna yang digunakan itu biasanya warna merah. Warna merah. Warna merah dan warna emas Dan ya. kemasan ya. Betul. Itu juga sama kemakmuran Itu kayaknya. juga kemakmuran, kemegahan, karena memang biasa digunakan untuk selebrasi suatu momen yang penting. Dan kita bisa lihat memang kalau dari hadirin yang ada pada hari ini ya, De ya, itu juga
Ya. Sabang sampai Merauke punya latar belakang budaya yang berbeda. Kalau kita lihat di depan sana ada beberapa tamu kehormatan yang kemudian sedang ditanya-tanya oleh perwakilan negara-negara sahabat, ini baju apa ya? Oh ini baju ini ada maknanya enggak ya? Gitu ya. Kalau kita lihat di sana ya. Jadi mungkin ini juga saatnya kita sebagai warga Indonesia yang mengenakan pakaian adat masing-masing untuk memperkenalkan adat budaya Indonesia ke masyarakat internasional atau ke masyarakat dunia. Betul sekali Ade, saya jadi ingat cerita atau pengalaman saya ketika mengikuti tugas suami ke luar negeri ya. Ya. Kami kan keluarga diplomat dari Kementerian Luar Negeri. Jadi ketika kami tugas ke luar negeri itu tidak hanya suami yang bertugas tapi keluarga juga dilibatkan. Betul. Misalnya kalau pada hari raya ataupun memperingati hari kemerdekaan, anak-anaknya juga dilibatkan dalam pawai kemerdekaan atau istri juga dilibatkan untuk menari gitu. Jadi kita Nggak semua ada yang pasif ya, Pak Rita. iya betul, semua harus Harus aktif bermanfaat. mempromosikan Indonesia dan itu bisa kita lakukan dengan kapasitas kita masing-masing tentunya. Ya, jadi kalau kita lihat perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang sangat meriah ini justru memang sangat disyukuri oleh mereka-mereka yang biasa merantau atau ada di luar negeri atau di tempat-tempat di belahan dunia yang lain begitu ya. Iya benar sekali Ade, mungkin buat kami yang pernah tinggal di luar negeri dalam waktu yang cukup lama, berada di keramaian seperti ini untuk merayakan Hari Kemerdekaan adalah satu momen yang sangat langka Spesial. dan tentunya spesial ya, karena kalau di luar negeri kita tidak bisa berjumpa dengan banyak orang Indonesia dan yang pasti juga untuk mengenakan pakaian adat itu juga tidak mudah untuk mencari resource-nya. Dan tentunya yang sangat dinanti-nanti adalah merasakan kuliner Indonesia yang beragam pastinya ya. Betul. Dan juga nikmat tentunya rasanya. Kira-kira kalau misalnya kita bicara mengenai kuliner, apa ya yang paling menggambarkan Indonesia menurut Ade? Kalau saya karena suka sate ya buat saya sate sama ketupat sayur. Betul. Ketupat sayur. Kalau saya yang paling senang itu kalau misalnya pergi ke luar negeri itu biasanya tanyakan adalah nasi goreng Dan rendang. dan rendang. Oh iya betul Sumatera Barat. sekali. Kalau kita bicara mengenai makanan pastinya tidak ada kalahnya Indonesia karena dari Sabang sampai Merauke tidak hanya bentuknya tapi juga rasanya beragam ya. Ada yang Betul manis, sekali. ada yang asin atau ada yang pedas ya seperti daerah Sumatera biasanya. Ya, kami ucapkan selamat datang untuk para tamu undangan yang tentunya juga para duta besar dan perwakilan dari negara-negara sahabat sudah mulai berdatangan ke Istana Merdeka. Dan seperti biasa kalau di upacara-upacara kemerdekaan di tahun-tahun sebelumnya yang mereka pertanyakan selalu memang pakaian adat memang seperti yang saya bicarakan tadi. Ini kamu pakai baju apa? Ini lambangnya apa gitu ya. Menarik sekali memang kalau kita bicara soal kekayaan budaya Indonesia karena Indonesia itu sangat beragam dan tentunya keberagaman ini adalah aset dan kekayaan utama bangsa Indonesia untuk melaju sebagai negara maju. Betul sekali Ade. Karena kalau kita lihat kan ya, memang kita itu berbeda-beda semuanya. Tapi ternyata dengan kehadiran kita pada hari ini dalam rangka memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 itu melambangkan bahwa kita semua semangat untuk hadir di tempat yang sama. Betul. Untuk menempati atau memperingati momen yang sama sebagai bangsa Indonesia. Selamat pagi dan selamat datang kepada Ibu Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Iya. mengenakan baju dari Kalimantan kalau tidak salah ya. Iya betul sekali. Dan kalau kita lihat tidak hanya berdatangan tamu, tapi juga kirap budaya semakin dekat untuk Iya. datang ke Istana Merdeka. Dapat kita saksikan iring-iringan kalau dari arah perspektif kita MC di sini iring-iringan sudah terlihat dan nanti tentunya ketika gerbang dari Istana Merdeka dibuka, iring-iringan kirap budaya ini akan masuk dan menyerahkan teks proklamasi serta duplikat bendera negara Sang Merah Putih. Masyarakat sangat antusias berdiri begitu ini menyaksikan, penasaran dan juga mengambil foto begitu ya. Sangat dimaklumi karena memang ini momen yang luar biasa, meskipun sudah datang ke sini pasti akan ketagihan. Karena setiap tahunnya ya Dea, pastinya keseniannya, kemudian dekorasinya, Iya. dan juga para pengisi acaranya beragam. Ya,
Jadi ini adalah suatu momen yang spesial dan ditunggu-tunggu Ya. karena kita tidak bisa menebak apa yang akan ditampilkan karena biasanya dalam penampilannya selalu spesial, tidak Betul. sama setiap tahunnya. Ini sayup-sayup sudah terdengar sangat jelas, lagu yang sangat favorit, lagu yang sangat familiar ketika kita sejak kecil dulu ya, Valerina ya. Coba tebak lagu apa ini, Valerina? Sebentar saya dengarkan dulu ya, Dek ya. Ini masih jauh soalnya saya belum terlalu bisa mendengar. Tetap Oh, setia ini adalah Hari Merdeka Hari pastinya. Merdeka. Oke, Valerina, kamu dapat sepeda. Oke, terima kasih Ade. Jadi ini suara bukan dari monitor audio ya, hadirin yang kami hormati, tapi karena memang iring-iringan kirap budaya yang membawa duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi sudah mulai mendekat ke pintu gerbang Istana Merdeka dan bergabung dengan kita semua di sini. Betul sekali, dan nantinya kami mengharapkan Bapak Ibu hadirin undangan yang ada di Istana Merdeka untuk ikut berdiri dalam rangka menyambut pasukan kirap budaya yang hadir tengah-tengah kita nantinya membawa duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi. Untuk itu kepada para hadirin yang saat ini masih berdiri, kami mohon untuk menempati tempat duduknya masing-masing karena nanti kirap budaya akan tepat berhenti di depan mimbar kehormatan. Sekali lagi kami persilahkan para tamu undangan yang kami hormati yang masih berdiri, kami persilahkan untuk menempati tempat duduknya masing-masing. Mungkin teman-teman dari rekan-rekan panitia juga bisa membantu karena kirap budaya atau iring-iringan kirap budaya sudah mulai mendekat dan akan memasuki kawasan Istana Merdeka yang akan berhenti tepat di depan mimbar kehormatan. Betul sekali Ade, kita dari panggung sudah bisa melihat hiasan kepala dari pasukan kirap budaya ya, berarti mereka sudah cukup dekat dan semakin tak salah tentunya kita untuk memasuki Istana Merdeka dan pastinya nanti kami mengharapkan Bapak Ibu sekalian untuk siap-siap berdiri menyambut pasukan kirap budaya. Semakin dekat Valerina. Ya, hadirin dimohon berdiri. Marilah kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk kirap budaya membawa duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan naskah teks proklamasi di Istana Merdeka. Pasukan kirap budaya dibuka dengan drum band gabungan Taruna TNI dan Polri, yaitu Akademi Militer, Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, dan Akademi Kepolisian. Sangat atraktif kalau kita lihat mainkan stick. Ini menunjukkan betapa energiknya pasukan TNI dan Polri yang senantiasa menjaga keutuhan dan ketertiban negara Republik Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi untuk tim gabungan TNI dan Polri yang memainkan drum band pada iring-iringan kirap budaya kali ini. Dan lagu Hari Merdeka dan juga Betul. ini mengambangkan bahwa kita pada hari benar-benar merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia untuk senantiasa berkarya untuk kemajuan bangsa ke depannya. Ya, di belakang dari pasukan drum band adalah pasukan dengan pakaian tradisional dari Pas Pampres yang mengenakan berbagai macam ornamen yang mewakili daerahnya masing-masing dan seluruh Nusantara. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat yang mulai memasuki Istana Merdeka adalah pasukan berkuda yang mengawal kereta kencana Ki Jagarasa dengan komandan pasukan berkuda adalah Danjen Kapten Pusenkap Letkol Kavaleri Danang Prasetyo KSH MTR Opsla dengan menunggang kuda bernama Gunung Tambora. Ada 15 ekor kuda, hadirin sekalian. Di mana 7 ekor kuda di depan dan samping kanan kiri kereta kencana serta 8 ekor di belakang sebagai simbol 78 tahun Republik Indonesia. Barisan berikutnya adalah pasukan tradisional Pas Pampres, pakaian Satria Nusantara.
diikuti oleh kelompok pakaian tradisional dari seluruh Nusantara. Diikuti kelompok perwakilan raja-raja Nusantara yang terdiri dari 38 provinsi seluruh Indonesia. Luar biasa sekali ya, beragam dari kerajaan-kerajaan yang mewakili seluruh Nusantara yang terhampar dari Sabang hingga Merauke. Dan hadirin sekalian yang kami hormati, berikutnya adalah pelajar dari SMP Negeri 4 Jakarta yang beralamat di Jalan Perwira Jakarta Pusat dan SMA Negeri 3 Teladan Jakarta yang beralamat di Jalan Setiabudi Jakarta Selatan, yang kemudian diikuti barisan berkebaya Pertiwi Indonesia yang tidak lain merupakan inisiator yang mengkoordinasi beberapa perkumpulan organisasi komunitas perempuan untuk bergabung dalam kirab budaya dalam rangka mendukung kebaya Goes UNESCO. Hadirin yang berbahagia, kita lihat kereta kencana di Jakarta telah berhenti di tengah hadapan mimbar kehormatan. Selanjutnya, Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2022 turun dari kereta kencana. Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2022 yang bertugas membawa duplikat bendera negara Sang Merah Putih, yaitu Gania Taufika Salma Wibowo, siswi SMA Negeri 8 Yogyakarta, dan yang bertugas membawa teks proklamasi adalah Ayumi Putri Sasaki, siswi SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Banyuwangi. Ya, Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2022 telah menyerahkan duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi kepada ajudan wakil presiden. Di mana duplikat bendera negara Sang Merah Putih saat ini dibawa oleh Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro, SHSIK, MSI, lulusan Akademi Polisi atau Akpol tahun 1998 ke mimbar kehormatan. Hadirin yang kami hormati serta pemirsa yang menyaksikan di layar kaca, berikutnya adalah teks proklamasi yang dibawa Kolonel Penerbang Trinanda Hasan Febrianto STM-Han, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1999, yang dibawa ke mimbar kehormatan. Seperti telah kita saksikan bersama-sama hadirin dan juga pemirsa yang menyaksikan di layar kaca, di mana duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi telah diletakkan di meja mimbar kehormatan dan akan digunakan dalam upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
Selanjutnya, Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2022 kembali menaiki kereta kencana di Jagarasa. Hadirin yang kami hormati, dengan ini prosesi penyerahan duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi telah selesai. Kita saksikan pasukan Brambet tengah bersiap-siap untuk menuju keluar dari kawasan Istana Merdeka, Jakarta. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kirap budaya. Ya, seperti kita ketahui bahwa di depan adalah pasukan Brambet, merupakan gabungan dari TNI dan Polri, lalu diikuti oleh pasukan Paspapres dengan pakaian tradisional, dan tentunya yang menjadi pasukan inti adalah pasukan berkuda yang mengiringi kereta kencana di Jagarasa. Bapak Ibu, hadirin undangan yang berbahagia dan juga pemirsa di seluruh Indonesia, telah kita ikuti bersama kirap budaya yang menyerahkan atau mengantarkan teks proklamasi dan juga duplikat bendera negara Sang Merah Putih. Ya, baru saja kereta kencana di Jagarasa melewati mimbar kehormatan, dan saat ini adalah pasukan dari masing-masing atau perwakilan dari kerajaan-kerajaan dari seluruh Nusantara. Ini tentunya adalah momen yang terus mengingatkan kita semua, khususnya generasi muda Indonesia, tentang kekayaan budaya warisan bangsa Indonesia sebagai modal utama dalam menuju Indonesia maju. Betul Ade, tentunya ini juga menggambarkan sekali lagi semangat dan slogan kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun satu Indonesia. Kita berikan tepuk tangan untuk iring-iringan kirap budaya dan tentunya perempuan berkebaya yang dengan anggunnya saat ini melewati mimbar kehormatan di Istana Merdeka. Mungkin bisa sambil melambaikan tangan, ibu-ibu perempuan berkebaya Indonesia, terima kasih telah berpartisipasi dan menyemangati masyarakat Indonesia untuk tetap cinta budaya Indonesia. Betul sekali, kita juga senang sekali dengan adanya gerakan atau inisiatif Kebaya Goes to UNESCO untuk semakin menduniakan warisan budaya Indonesia di seluruh dunia. Dan ditutup, iring-iringan ini ditutup dengan elemen masyarakat tentunya dari perwakilan SMP dan juga SMA sebagai perwakilan dari Gen Z atau generasi milenial ya, yang tentunya merupakan bonus demografi untuk Indonesia sebagai modal utama untuk pembangunan Indonesia yang lebih makmur, lebih maju ke depannya. Betul sekali, Ade. Dan tentunya kita lanjutkan kembali acara. Namun sebelumnya kami mohon Bapak Ibu sekalian untuk memberikan tepukan sekali lagi yang paling meriah buat kirap budaya pada pagi hari ini. Dan hadirin disilahkan untuk duduk kembali.
Dan tentunya kita berkesempatan untuk berdialog langsung membahas bagaimana proses latihan fly past pesawat TNI dan Polri yang akan tampil nantinya pada upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Dan sudah hadir bersama kita Asopsko Sutnas Marsma Ian Puadi. Selamat pagi Pak Ian. Selamat pagi Mbak. Ya, selamat pagi Pak Ian. Siapa saja sih Pak yang terlibat dalam semua proses flight pass atau demo udara pada upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan yang ke-78 kali ini? Terima kasih. Selamat pagi di hari yang sangat luar biasa, di hari yang ceria dan berbahagia buat kita semua, di mana kita semua menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2003. Kalau sebelum kita cerita, kita boleh flashback 12 tahun yang lalu, kurang lebih 17 Agustus 2009, di mana itu adalah pertama kali upacara 17 Agustus 2011 di Istana dilaksanakan flight pass pesawat tempur, yaitu pada saat itu dilaksanakan oleh F-16 dan pesawat tempur. Sejak itu dari tahun ke tahun TNI diminta untuk berpartisipasi untuk memeriahkan upacara 17 Agustus di Istana. Demikian juga hari ini kita akan menampilkan kekuatan udara yang ada dimiliki oleh TNI dan Polri. Kali ini kita akan melibatkan 10 pesawat F-16, helikopter dari TNI AD, AL, AU, dan polisi, dan tentunya juga kita akan menampilkan tim aerobatik TNI AU yang dimana digeluti oleh penerbang terbaik putra bangsa. Oke, jadi ini ya yang beda di tahun ini ya. Betul. Saya kasih informasi dan bocoran dikit untuk hadirin yang kami hormati ya. Lalu sebetulnya apa saja tantangan selama persiapan demo udara? Iya kan pasti setiap tahun tadi Bapak berceritakan ada atraksi yang berbeda. Ya. Nah kita pengen tahu persiapannya itu bagaimana ya Pak ya? Pasti susah ya? Betul sekali. Setiap penugasan tentunya ada tantangan dan kita harus perhitungkan dengan sangat seksama. Seperti yang kita lihat di sekeliling istana ini banyak gedung-gedung tinggi. Ya, itu akan membatasi manuver udara. Kita ketahui bersama bahwa untuk manuver udara dibutuhkan ruang udara yang cukup. Tapi kita yakin penerbang-penerbang TNI sangat profesional dalam mempersiapkan demo udara kali ini. Kita memperhitungkan detik demi detik, jengkal demi jengkal ruang udara yang ada, sehingga kita yakin mampu menampilkan demo udara dan flypass yang terbaik pada saat ini. Dan satu lagi, sebelum saya ini, saat ini kita mempunyai agenda yang spesial yang tadi disampaikan. Kita akan menampilkan hal spesial bahwa mungkin ini ya, bahwa kita akan menampilkan hal yang pertama kali. Apa itu? Rahasia. Mari juga sabar. Kita saksikan saja di udara melepas. Iya, pastinya tentu akan menjadi spesial karena ini adalah yang berbeda setiap tahunnya. Baik, terima kasih Asopko Sutnas Marsma Ian Puadi. Semoga lancar nanti penyelenggaraan flypass ya Pak ya. Terima kasih. Terus melaju untuk Indonesia maju. Siap. Terima kasih Pak Ian dan Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Untuk mengetahui bagaimana proses latihan flypass pesawat TNI dan Polri, marilah kita saksikan tayangan berikut ini. Hari ini, merah putih akan membentang megah di cakrawala Indonesia.
penyerahan duplikat bendera merah putih. Masih akan kami lanjutkan acara pengibaran bendera merah putih dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-78. Namun kita akan kembali pemirsa akan beralih ke acara 17-an Anti Corporation di kawasan Jakarta Timur masih bersama reporter Nusantara TV Pradep Kumar dan juru kamera Isan Triansyah. Pradep.